berikut adalah prosedur peminjaman. Beberapa penjelasannya ada peminjam buku datang ke perpustakaan, peminjam buku mencari buku yang ingin dipinjam, peminjam buku menghampiri perpustakaan, perpustakawan yang bertugas di perpustakaan atau petugas yang ada di perpustakaan, peminjam buku menyertakan kartu anggota perpustakaan. Jika tidak ada, maka peminjam buku harus membuat terlebih dahulu. Jika kartu anggota berhasil divalidasi, pustakawan atau petugas perpustakaan menginput data peminjam. Lalu yang terakhir adalah setelah selesainya kartu anggota dikembalikan kepada peminjam buku. Nah, berikut adalah voucher peminjaman. Baik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengembalian buku. Yang pertama yaitu meminjam buku, datang ke perpustakaan, ke petugas perpustakaan. Peminjaman buku menyerahkan buku yang telah dipinjam dan juga kartu anggota. Petugas perpustakaan melakukan pengecekan data peminjaman. Jika pengembalian melewati batas tanggal pengembalian seharusnya, maka akan dikenakan denda. Jika tepat waktu atau sebelumnya, maka tidak kena denda. Petugas perpustakaan melakukan input validasi pengembalian, lalu mengembalikan kartu anggota setelah selesai. Berikut adalah contoh voucher pengembalian buku. Kemudian ada entitas yang terlibat, di antaranya ada mahasiswa, yaitu ada NIM, nama, gender, kontak, alamat. Selain mahasiswa ada juga petugas, yang dimana ada ID petugas, nama, password, kontak, alamat. Kemudian ada buku, yaitu ada ID buku, judul, pengarang, penerbit, stok. Selanjutnya ada peminjaman, ID peminjam, tanggal pinjam, ID buku, NIM, tanggal kembali, denda. Selanjutnya ada primary key. Mahasiswa memiliki primary key 1, yaitu NIM. Petugas memiliki 1 primary key, ID petugas. Buku memiliki 1 primary key, ID buku. Peminjaman memiliki primary key, yaitu ID peminjaman. Selanjutnya ada diagram konteks yang muncul di sebelah saya. Selanjutnya ada diagram di level 0 yang ada di sebelah saya. Baik, selanjutnya relationship. Yang pertama, relasi antara entitas mahasiswa dan entitas peminjaman, yaitu mahasiswa melakukan peminjaman. Lalu ada relasi antara entitas peminjaman dan entitas petugas, yaitu peminjaman divalidasi petugas. Dan yang terakhir, relasi antara entitas buku dan entitas peminjaman, yaitu buku dipinjam peminjaman. Kardinalitas pada relasi pertama yaitu many to many, di mana banyak mahasiswa dapat melakukan banyak peminjaman. Kardinalitas pada relasi kedua yaitu many to one, di mana banyak peminjaman divalidasi oleh seorang petugas. Kardinalitas pada relasi ketiga yaitu many to many, di mana banyak buku dilakukan banyak peminjaman. Oke, untuk yang keenam, yang selanjutnya itu ada kamus data. Nah, untuk kamus data itu ada beberapa arus data, sekitar ada 4, yaitu yang pertama ada data peminjaman, lalu ada data mahasiswa, data petugas, dan yang terakhir itu ada data buku. Untuk bentuk data dari data peminjaman, kita di awal ini kita membahas untuk data peminjaman dulu ya. Data peminjaman itu bentuk datanya itu tercatat. Lalu untuk arus datanya itu dari mahasiswa, lalu proses peminjaman, selanjutnya ke petugas. Nah, dari petugas terus ke proses pendataan, setelah itu ke data storage. Untuk penjelasannya, yaitu mahasiswa itu menyerahkan buku yang ingin dipinjam ke petugas, lalu petugas mencatat peminjamannya. Nah, untuk periodenya, setiap ada mahasiswa yang meminjam buku. Nah, untuk struktur datanya itu
ada tertera dalam gambar di depan saya. Ya, untuk nomornya sudah jelas, ada beberapa nomor, dan di sistemnya itu ada ID peminjaman, ada tanggal peminjaman, dan seterusnya. Lalu untuk di dalam programnya itu ada ID underscore peminjaman, tanggal pinjam, dan seterusnya. Untuk tipenya juga size sampai dengan keterangannya. Yang selanjutnya itu nama arus data dari data mahasiswa. Oke, untuk bentuk datanya itu bentuknya formulir atau dokumen, atau bisa juga field. Untuk arus datanya itu mahasiswa, terus ke proses pendaftaran anggota, setelah itu ke petugas. Dari petugas proses pendataan, setelah itu data storage. Untuk penjelasannya, mahasiswa menyerahkan data ke petugas, lalu petugas menginput data mahasiswanya. Nah, periodenya adalah setiap ada mahasiswa yang mendaftar jadi anggota. Untuk struktur datanya, tabelnya sama seperti tadi. Bisa dilihat di depan saya ada Nah, untuk selanjutnya nama arus data dari data petugas. Untuk bentuk datanya itu tercatat. Lalu arus datanya itu dari petugas, lalu ke proses pendataan, setelah itu ke petugas lagi. Untuk penjelasannya, petugas lama menginput data petugas baru. Untuk periodenya, setiap penerimaan petugas baru. Struktur datanya sama seperti yang tadi di awal. Untuk struktur datanya bisa dilihat di depan saya. Yang terakhir, arus data itu ada data buku. Dari bentuk datanya itu tercatat. Lalu arus datanya itu buku, lalu diproses, setelah itu data storage. Penjelasannya, input data buku baru. Nah, untuk periodenya setiap ada buku baru. Struktur datanya masih sama seperti yang tadi, bisa dilihat juga di depan saya, atau di sini, di samping, atau di sini. Selanjutnya ada IRB. Di sini entitas buku memiliki atribut pengarang, ID buku, judul, penerbit, dan stok. Lalu memiliki relasi yaitu dipinjam terhadap entity atau entitas peminjaman. Memiliki atribut denda, ID buku, tanggal pinjam, tanggal peminjaman, ID peminjaman, tanggal kembali, dan NIM. Di sini entitas peminjaman memiliki relasi terhadap entitas mahasiswa. Entitas mahasiswa memiliki atribut NIM, nama, gender, kontak, dan alamat. Lalu entitas peminjaman juga memiliki relasi terhadap petugas. Relasinya divalidasi. Entitas petugas memiliki atribut password, nama, alamat, kontak, ID, dan ID petugas. Selanjutnya ada nomor 8 yaitu foreign key. Mahasiswa nggak ada, petugas nggak ada, buku nggak ada, yang ada hanya peminjaman yaitu ID buku dan NIM. Ya, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai alur data RD. Kini kita masuk ke transformasi RD ke tabel. Nah, cara memasukkannya, yang pertama di sini ada buku. Di dalam buku itu ada ID buku, pengarang, judul, penerbit, dan stok. Semisal ID buku, kalian bisa lihat tabelnya di sebelah sini. Ada ID buku nomor 001, pengarangnya J.K. Rowling, judulnya Harry Potter and the Deathly Hallows, penerbitnya dari Bloomsbury, stoknya ada 12. Lalu ada peminjaman. Di dalam peminjaman ada ID peminjam, ada NIM, ID buku, tanggal peminjaman, tanggal kembali, dan denda. Yang pertama ada ID peminjaman, yaitu kita taruh saja 001, NIM-nya 142200, ID bukunya 001, tanggal pinjamnya 2 Januari 2001, tanggal kembalinya 5 Januari 2002, maka dendanya 0. Lalu ada mahasiswa. Di sini mahasiswa ada NIM, nama, gender, kontak, serta alamat. Di sini NIM dituliskan
142200. Serta nama dituliskan ini nama, gender dituliskan laki-laki, serta kontak bertuliskan nomor 081180. Serta alamat bertuliskan Jalan Brigjen. Lalu di sini ada petugas. Petugas sini bertuliskan ada ID petugas, nama, password, alamat, serta kontak. Untuk ID petugas di sini bernomor 001 dengan nama ini petugas dengan password 6YF7NS. Serta alamat bertuliskan Jalan Darsono dengan kontak 081221800812. Oke, jadi di sini ada subbab 10 yaitu struktur tabel. Di sini struktur tabel ada memiliki 4 entitas, yaitu 1 ada buku, 2 ada peminjaman, 3 ada mahasiswa, dan 1 ada petugas. Di sini entitas buku yaitu primer key-nya ada ID buku dan memiliki 4 atribut yaitu pengarang, judul, penerbit, dan stok. Lalu entitas buku berhubungan dengan peminjaman. Entitas peminjaman sendiri primer key-nya adalah ID peminjaman dan foreign key-nya ada NIM dan ID buku dan memiliki 5 atribut yaitu ada NIM, ID buku, tanggal peminjaman, tanggal kembali, dan denda. Lalu peminjaman sendiri entitasnya berhubungan dengan mahasiswa. Entitas mahasiswa primer key-nya itu terdapat NIM dan memiliki 4 atribut. Itu ada nama, gender, kontak, dan alamat. Dan entitas petugas sendiri tidak terhubung dengan entitas yang lainnya. Entitas petugas itu primer key-nya ada ID petugas dan memiliki 4 atribut. 4 atribut tersebut ada nama, password, kontak, dan alamat. Ini saya akan menjelaskan nomor 11, rancangan program. Program sistem perpustakaan yang kami buat yaitu program yang berbasis web dengan script yang digunakan yaitu HTML, PHP, CSS, dan JavaScript serta database menggunakan MySQL. Berikut adalah contoh tampilan form login. Form login ini untuk petugas perpustakaan agar dapat mengakses dan mengelola sistem perpustakaan, yang dimana akses tersebut diantaranya ialah peminjam buku, pengembalian buku, dan mengelola data buku. Pada login form ini menggunakan username dan password yang sudah ditambahkan dengan database MySQL, PHP MyAdmin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 11, yaitu bagian form peminjaman buku. Pada bagian ini, yaitu bagian form peminjaman buku petugas perpustakaan dapat menginput data peminjaman seperti NIM, nama, jenis kelamin, nomor handphone, dan alamat. Selanjutnya, petugas perpustakaan dapat menginput data buku yang sesuai dengan buku yang dipinjam. Data buku tersebut seperti ID buku, judul buku, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian. Pada bagian data buku, judul buku akan terisi otomatis pada kolom form dengan cara mengisi ID buku terlebih dahulu dan menekan button cek buku. Lalu pada bagian tanggal pengembalian akan terisi otomatis sesuai perhitungan pada tanggal peminjaman, yaitu yang memiliki waktu peminjaman 10 hari. Setelah semua terisi, lalu kita dapat menekan button pinjam yang dimana data tersebut langsung masuk ke dalam data peminjam yang ada di bagian menu pengembalian. Baik, saya di sini akan menjelaskan dan melanjutkan nomor 11. Tabel data peminjam dengan aksi pembelian buku. Pada ini data pembelian ini kita dapat melihat data peminjam yang dimana data tersebut asal inputan dari form peminjaman yang terdapat di bagian menu peminjaman
yaitu dapat kita lihat yaitu seperti NIM, nama, jenis kelamin, nomor handphone, alamat, ID buku, jumlah buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan denda. Pada tabel di atas, denda dapat diisi otomatis jika tanggal seorang sudah berlaku tanggal pengembalian atau tanggal jatuh tempo. Denda tersebut akan diisi otomatis sebesar 5.000 per hari. Pada bagian aksi, petugas dapat melakukan siklus surat keterangan subjek pengembalian jika buku sudah dikembalikan pada Baik, saya akan menjelaskan lagi pada bagian nomor 11, yaitu bagian terakhir, yaitu form penambahan data buku dan tabel data buku. Pada bagian ini, yaitu form penambahan data buku, petugas dapat menginput buku jikalau ada stok buku baru. Pada bagian unggah foto, cover buku dapat diinput dengan file berformat JPG dan PNG. Form tersebut diisi sesuai data pada buku yang ingin diinput. Ketika kolom input sudah terisi semua, kita dapat menekan button save, yang dimana setelah itu akan muncul datanya pada tabel di bawah form. Pada bagian header, tepatnya di sebelah atas kanan, ada bagian menu logout. Diperuntukkan jika petugas perpustakaan sudah selesai atau ingin keluar dari laman ini. Kesimpulannya adalah di dalam IRD ada prosedur seperti prosedur peminjaman dan pengembalian. Entitas yang di dalamnya ada mahasiswa, petugas, buku, dan peminjaman. Lalu untuk frame key-nya adalah NIM sama ID. Kamus data terdiri dari data peminjaman mahasiswa, petugas, dan buku. Untuk for key hanya terdapat pada peminjaman, yaitu ID buku dan NIM. Untuk rancangan programnya sudah tertera dalam video awal, jadi hanya itu saja yang saya simpulkan. Saya mewakili kelompok 1 ini meminta maaf. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.